Kekurangan gizi masih menjadi salah satu masalah di Indonesia. Komposisi dan jumlah zat gizi yang kurang menjadi faktor utama pencetus gizi buruk. Lantas pemirsa, apa asupan yang tepat guna mencegah stunting? Kami kemas dalam Infus Informasi untuk Sehat. Kasus gizi buruk di tanah air masih menghantui khususnya di kalangan anak-anak. Usia emas atau golden age pada 1000 hari pertama kehidupannya kebanyakan terabaikan oleh para orang tua. Tak banyak asupan protein yang terpenuhi. Padahal di usia itulah seorang anak selayaknya mendapat makanan berprotein tinggi. Ya, persoalan ekonomi dan minimnya pengetahuan lagi-lagi membuat lebih dari 12.000 desa di Indonesia memiliki penduduk yang kekurangan gizi dengan provinsi terbanyak di Nusa Tenggara Timur. Angka itu tak pelak membuat negara kita berada pada peringkat kelima dunia dan posisi kedua di Asia Tenggara dengan jumlah gizi buruk terbanyak. Beberapa kasus yang belakangan terjadi adalah seorang anak berusia 10 tahun di Kabupaten Bengkulu Utara menderita gizi buruk kronis. Bobot tubuhnya kini hanyalah 10 kg dengan tinggi 109 cm. Ada lagi kasus gizi buruk yang dialami anak balita bernama Cynthia di Tegal, Jawa Tengah. Diagnosa gizi buruk terjadi ketika usianya menginjak 2 tahun setelah alami demam disertai kejang. Ia harus mendapat asupan melalui selang nasogastrik. Lahir kondisinya normal, alhamdulillah. Beratnya 2.700, itu tidak masuk ke dalam berat badan lahir rendah. Kemudian panjang badannya juga 48, artinya juga tidak stunting. Jadi sebetulnya adik Cynthia lahir dengan kondisi yang baik. Hanya saja dalam perjalanan waktunya dari mulai lahir sampai dengan usia 3 tahun ada penyumbatan paru-paru tadi. Tak bisa dipungkiri, gizi buruk jika terus dibiarkan maka akan berdampak pada stunting, kondisi di mana anak gagal tumbuh. Jadi gizi buruk itu kan akibat kekurangan nutrisi ya. Nah biasanya kekurangan nutrisi yang kronis itu yang akan menyebabkan stunting. Mungkin sering terdengar ya kata-kata stunting. Jadi awal-awal kalau anak kurang gizi itu awalnya mempengaruhi berat badan dulu. Jadi anaknya kurus, kemudian lama-lama akhirnya mengenai panjang badannya atau tinggi badan. Makanya dikatakan stunting. Secara umum, gizi buruk memiliki 3 kategori. Marasmus yang ditandai dengan wajah anak seperti orang tua, tubuh kurus dan tulang yang terlihat jelas. Kwashiorkor, tubuh anak membengkak akibat penumpukan cairan. Serta yang terakhir marasmik kwashiorkor, di mana tubuh anak kurus namun ada beberapa bagian yang mengalami kelebihan cairan. Karena itu penting bagi orang tua untuk rutin mengukur indeks massa tubuh anak yang mencakup berat dan tinggi badan serta lingkar kepala. Yang pasti, kasus gizi buruk pada anak sebenarnya bisa ditangani dengan mengembalikan pemenuhan protein pada tubuh. Selain itu ada pula pemberian susu formula khusus yang diwajibkan diberikan dalam 3 fase penanganan gizi buruk, mulai dari fase stabilisasi hingga fase akhir atau rehabilitasi. Tim Liputan melaporkan.